Habis itu berangkat ke Bali, Jogja. Nah, saat itulah rumah kosong, Allah ngirimin malaikatnya buat ngambil dia punya duit lagi. Patron, dari mana uangnya? Ustadz ceramah buat dirinya sendiri. Makanya ada istilah usikum wa nafsi. Untukmu dan untukku. Jadi kalau ada ustadz yang sedang berceramah tentang riba, bisa jadi itu sedang mengingatkan dirinya sendiri yang masih ada cicilan kredivo, pay letter, patron, dari mana uangnya? Satu kali lagi. Dari mana duitnya? Iya Pak, nanti duit bisa dicari Pak. Dari mana duitnya? Iya Pak, nanti duit bisa dicari. Tabung bareng-bareng, saya akan kerja Pak. Saya butuh duit 1 triliun. Hah Pak? 1 triliun Pak? Ya ampun Pak. Kalau 1 triliun saya ampun Pak. Saya dari kemarin nabung kerja Pak, cuma dapetnya receh Pak. Ini kalau Bapak mau nih amin, amin, amin. Oke, dalam video kali ini saya membuat konten ini karena saya melihat salah satu konten dari seorang YouTuber yang juga sering saya nonton videonya. YouTuber tersebut membedah video ini ya. Jadi dia membedah cerita Yusuf Mansur mengenai uang sedekah yang dimaling. Ini video lama ya teman-teman. Ini video lama dan beritanya pun saya cek di sini ada yang tahun 2009 teman-teman. Jadi di sini Yusuf Mansur menyatakan bahwa di rumahnya itu kemalingan 1 miliar dan emas 1 kilo gitu. Dan dia bilang bahwa itu adalah uang sedekah teman-teman. Oke, kita simak videonya ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita mulai ta'lim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau minjemin sorban saya dulu ke nih, siapa namanya? Aulia dari Kalimantan. Punya siapa ini? Ya Ustaz. Kok ada di tangan ente? Pinjam. Dipinjamin. Pinjamin. Terus saya ambil lagi, boleh nggak? Boleh. Boleh. Namanya apa? Balikan. Iya, namanya gua pinjaman. Ya. Balikin dong, kan gitu ya. Saya minjemin nih. Terus saya pinjam lagi, balik lagi, boleh ya? Boleh. Boleh. Handphone juga gitu ya? Nih handphone nih. Iya. Iya. Punya siapa nih? Ya Ustaz. Kok ada di tangan ente? Pinjamin. Dikasih ya. Tarik lagi nih, boleh nggak? Boleh. Yang punya siapa? Ustaz. Itu. Jadi nggak ada berita kehilangan itu, nggak ada. Karena yang kita punya apaan? Yang kita punya apaan? Nyawa juga bukan punya kita. Jadi berita kehilangan itu salah besar. Suatu Yusuf Mansur kehilangan 1 miliar lagi, Masya Allah. Bagaimana saya kagak disinisin sama ibu-ibu di bandara? Ya pulang dari Bali ya, kan ke Jogja tuh, sampai bandara, subhanallah ada ibu-ibu yang nyengir aja. Aduh, emas sekilo kemana aja tuh, gitu. Lah emang beritanya kan emas sekilo. Ustadz Yusuf Mansur rumahnya di bobol maling. Duit 1 M hilang sama emas 1 kilo. Alhamdulillah. Yang hilang itu duit sedekah. Yang kebetulan kan banyak orang pengen sedekah lewat tangan saya. Ada banyak orang-orang yang pengen sedekah langsung ke rumah saya. Udah saya wanti-wanti. Ini jumlahnya sih udah menurun jauh sejak ada PPPA. Sejak ada PPPA, saya langsung tunjuk sono. Nanti dia pada yang nyalurin lagi ke mana-mana tempat yang memang menjadi tempat penyaluran buat para penghafal-penghafal Al-Quran. Lah tapi ada yang nggak ketolong nih, yang nyelonong langsung, yang nganterin langsung. Nah begitu gitu, saya biasanya panggil petugas PPPA. Lah minggu yang bersangkutan itu, minggu tanggal antara 14, 15, 16, 17,
Saya sama Bang Nuh ya, kita sama-sama pergi ke Kalimantan untuk promosi rumah-rumah tahfiz di sono. Sama multi level kita ini yang baru, multi level marketing M Miracle sama MDN. Habis itu berangkat ke Bali, Jogja. Nah, saat itulah rumah kosong, Allah ngirimin malaikatnya buat ngambil dia punya duit lagi, bukan duit saya ya. Teman-teman denger gak? Ketika dia pergi di Kalimantan, rumah kosong. Lalu dia bilang Allah mengirim malaikatnya. Ya astagfirullahaladzim. Hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya harus kita lihat hari-hari ini dan perhatikan gitu. Kalau ada orang-orang yang kemudian menyebarkan cerita-cerita yang seperti ini yang sebenarnya apa ya? Kalau menurut saya ini pasti ada niat tertentu gitu. Tidak mungkin orang membuat cerita-cerita seperti ini tidak ada niat dan tujuan gitu. Untuk apa orang membuat cerita-cerita khurafat, cerita tentang ini, ina, itu, keajaiban kalau tidak punya tujuan lain gitu. Untuk membuat takjub dan kemudian berimplikasi pada orang bisa melakukan apa saja yang dia mau gitu, yang dia inginkan gitu. Maka teman-teman kedepannya hati-hati dengan cerita-cerita khurafat, dusta yang sebenarnya tidak mendasar. Bagaimana ceritanya gitu ketika rumah kosong Allah mengirim malaikatnya untuk iya memang semua harta itu kembali kepada Allah gitu, karena Allah yang punya, tapi bukan begitu bahasanya gitu, seolah-olah malaikat itu yang maling gitu. Astagfirullahaladzim. Luar biasa. Ini video lama ya, tapi kan ini ceramah dari Yusuf Mansur gitu, dimana dalam ceramahnya dia berkata seperti ini gitu, Allah ketika dia pergi ke Kalimantan, rumah kosong, lalu Allah mengirim malaikatnya gitu. Maksudnya yang maling uang sedekah loh ini. Entah beneran hilang apa enggak, kita yang nggak tahu, cuma Yusuf Mansur yang tahu ya. Yang jelas di sini dia mengatakan ketika dia pergi ke Kalimantan, Allah mengirim malaikatnya, berarti yang maling itu malaikat gitu loh. Astagfirullahaladzim. Oke, ini saya lihat berita di okezone.com, ini juga dari YouTuber tersebut saya mendapat referensi dan kemudian saya mengunjungi langsung beritanya. Di sini berjudul maling di rumah Ustadz Yusuf Mansur, dibacakan Yasin 100 hari. Nah, di sini maling, bahasanya maling gitu. Habis itu berangkat ke Bali, Jogja. Nah, saat itulah rumah kosong, Allah ngirimin malaikatnya buat ngambil dia punya duit lagi. Oke, kita bacakan ya. Tangerang, rumah Ustadz Yusuf Mansur baru kemalingan. Yusuf berniat menghentikan penyidikan polisi sebagai rumah Ustadz Yusuf Mansur baru kemalingan. Yusuf berniat menghentikan penyidikan polisi. Kenapa kalau memang kemalingan, kenapa menghentikan penyidikan polisi gitu? Dan keliru kalau menurut saya Yusuf Mansur di sini berlaku ikhlas, padahal ini kan duit sedekah orang gitu. Artinya ini harta titipan orang, tidak boleh serampangan sembarangan seperti itu gitu. Dan yang menjadi pertanyaan, kenapa ketika itu dia mengatakan kemalingan, dia menyuruh untuk menghentikan penyidikan polisi? Dan di sini sudah beda lagi. Di sini dia bilang kemalingan gitu. Padahal sebelumnya dia bilang malaikat yang ambil gitu. Sebagai gantinya dia menyalakan pengadilan ala pesantren dengan membacakan surat Yasin selama 100 hari untuk si maling gitu. Dia membacakan surat Yasin untuk malaikat. Gimana? Tadi dalam video kan dia bilang ketika rumah kosong Allah mengirim malaikatnya. Habis itu berangkat ke Bali, Jogja. Nah, saat itulah rumah kosong, Allah ngirimin malaikatnya buat ngambil dia punya duit lagi. Untuk mengambil itu uang sama emas. Kemudian di sini dia bilang sebagai gantinya dia menjalankan pengadilan ala pesantren dengan membacakan surat Yasin selama 100 hari untuk Jadi yang benar yang mana nih? Dalam video tersebut dia bilang itu sudah diambil sama Allah ya. Di sini dia bacakan surat Yasin. Tumpang tindih teman-teman, lagi-lagi tumpang tindih. Nggak perlu cari siapa malingnya. Nah, malingnya malaikat maksudnya. Sebab di pesantren sedang berjalan pengadilan ala pesantren. Kami 100 hari baca Yasin dan sholat hajat. Tutur Ustadz Yusuf Mansur ditemui di rumahnya di Jalan Tamrin, RT 01
RW 05 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Kamis 19 bulan 11 2009. Pemilik pondok pesantren Darul Quran Bulak Santri Cipondoh, Tangerang ini mengikhlaskan saja uang yang digondol maling. Digondol maling apa diambil malaikat sih? Dia percaya pencurinya akan diberi hukuman oleh Tuhan. Kami doakan malingnya jadi rancu kan. Kami doakan malingnya supaya uang itu bermanfaat. Saya enggak mendoakan yang jelek. Kalaupun sesi rumah saya diambil, tapi penting istri dan anak-anak selamat. Saya sudah bahagia. Yang pertama di sini yang harus kita luruskan bahwa itu uang sedekah ya. Kalau polisi sudah menjalankan penyidikannya, kenapa harus dihentikan gitu? Kenapa harus dihentikan? Apakah itu benar-benar maling, kemalingan, apa gimana gitu? Apa diambil malaikat gitu loh? Kalau memang benar-benar kemalingan, kalau memang itu harta pribadi, yang nggak masalah, itu hak dari Yusuf Mansur untuk menghentikan penyidikan. Tapi ini kan harta umat, itu kan uang sedekah. Dia sendiri yang bilang dalam video tersebut, itu yang hilang uang sedekah. Kenapa dia hentikan gitu? Itu benar-benar kemalingan atau dimaling malaikat? Astagfirullahaladzim, kok sampai penyidikan dihentikan, itu menjadi tanda tanya besar buat saya gitu. Kenapa penyidikan dihentikan gitu? Dengan membaca alasan pengadilan pesantren ada saja gitu loh. Membacakan Yasin berapa 100 kali gitu. Aneh, terlalu banyak kata-kata yang kemudian akhirnya sampai hari ini imbasnya gitu. Dari dulu menanamkan cerita-cerita seperti ini kepada masyarakat gitu. Hingga masyarakat akhirnya ya seolah-olah seperti terhipnotis gitu dengan cerita-cerita yang seperti itu, yang tidak bisa kita jamin kebenarannya gitu, malah lebih condong ke khurafat, dusta teman-teman. Karena nggak bisa dibuktikan gitu, nggak bisa dibuktikan. Bagaimana ceritanya? Dari sini saja sudah tumpang tindih. Awalnya dia bilang kita ikhlaskan, itu uang bukan diambil maling, tapi diambil oleh Allah. Allah mengirimkan malaikatnya ketika rumah kosong. Astagfirullahaladzim. Namun di berita ini dia mengatakan menghentikan penyidikan polisi karena sudah mengirim sholawat berapa? Dia sudah membacakan Yasin 100 selama 100 hari gitu untuk si maling. Katanya tadi malaikat yang ngambil. Ini saja sudah tumpang tindih teman-teman. Belum lagi kemudian kita harus bertanya kenapa harus menghentikan penyidikan polisi gitu. Jadi yang mana yang kita mau percayai dari seorang Yusuf Mansur? Kalau kata Zawin, dari mana duit? Patron, dari mana uangnya? Sangat tumpang tindih dan sangat rancu sekali ketika seseorang itu sudah mengada-ngada dalam berkata-kata gitu. Jadi ya kelihatan banget kontradiksi perkataannya, pernyataannya antara satu dengan yang lain gitu. Dalam video dia mengatakan ini, ketika diwawancara dia mengatakan ini gitu. Aneh, semua tumpang tindih antara satu yang lain. Jadi yang mana yang kita mau percaya gitu? Yang mana yang kita mau percaya? Di satu sisi dia bilang malaikat yang ambil, di sisi lain dia bilang hentikan penyidikan karena kita sudah mengirimkan kita sudah membacakan surat Yasin untuk si maling gitu. Malingnya siapa? Oke. Cukup sekian dari saya. Khalid Al-Walid. See you on the next videos.